welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Nadia Sadila. Hai Moms, bagaimana nih kabar para Moms di luar sana? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya Moms. Jadi di video kali ini nih Moms, aku bukan bikin video budgeting, tapi melainkan aku bikin yang namanya video cara cepat untuk melunasi hutang gitu ya Moms ya. Jadi siapa sih yang nggak punya yang namanya hutang gitu kan ya. Mau 1000 atau 500 atau 100 perak pun setiap orang pasti akan punya gitu ya Moms ya. Jadi di sini aku juga mau mengingatkan bahwa kalau semisal kita ada hutang, kita harus mendahulukan membayar hutang gitu ya Moms ya. Jadi bukan sedekah dulu ya, boleh sedekah untuk memperlancar kita untuk melunasi hutang gitu ya Moms ya. Tapi pernah nih aku baca di mana gitu Moms, jadi aku lupa. Jadi kita tuh harus mendahulukan sebuah hutang, karena kenapa? Orang yang memberikan hutang kepada kita itu jauh lebih berat daripada kita mengeluarkan sedekah gitu Moms. Jadi di sini aku hanya saling mengingatkan aja, semoga aku dan Moms sendiri juga sama-sama belajar ya Moms ya. Dan di sini juga karena tentang cara cepat untuk melunasi hutang, di sini kan karena gaji setiap orang berbeda-beda, juga nggak sama gitu kan ya Moms ya. Pendapatannya juga berbeda-beda dan kebutuhannya juga berbeda-beda, jadi nggak boleh disamakan gitu ya Moms ya. Setiap orang ataupun kita setiap daerah pun juga nggak sama gitu ya Moms ya. Jadi di sini tuh yang pertama ini yang paling aku yang udah aku terapin gitu ya Moms ya. Jadi yang pertama itu adalah niat. Jadi kita teguhkan dulu niat kita untuk melunasi hutang kepada si pemberi hutang, kayak hutang si A, B atau C gitu ya Moms ya. Kemudian yang kedua adalah konsisten, yaitu kita harus konsisten untuk membayar hutang gitu ya Moms ya. Atau kalau bahasanya tuh kita harus fokus gitu ke satu titik gitu Moms. Jadi supaya kita tuh terpacunya tuh untuk cepat melunasi hutang gitu Moms. Kemudian terus yang ketiga itu adalah menekan kebutuhan atau keinginan gitu ya Moms ya. Jadi biasanya kalau kebutuhan yang bisa ditunda, kayak kebutuhan sekunder gitu ya, keinginan yang bisa ditunda itu bisa banget Moms ditunda dulu kalau nggak urgent atau nggak penting banget gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mencari penghasilan tambahan baru. Jadi kayak semisal Moms bisa jahit, atau kayak kita jasa bikin buket bunga atau buket uang gitu Moms ya, atau bikin kue dan lain-lain, kan banyak banget gitu ya Moms ya. Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan kepada pemberi hutang. Jadi kayak kita itu mengkomunikasikan gimana baiknya aku mau melunasi hutang ke kamu gitu. Ibaratnya kita harus mengkomunikasikan terhadap si pemberi hutang. Ibaratnya kan kalau ada orang gitu ya yang kayak kita punya hutang ke bank atau ke leasing, itu kan mereka seumpama ada kayak perubahan gitu ya, kayak semenjak dampaknya COVID-19 ini. Biasanya kan pihak leasing itu mendatangi rumah untuk kayak memberi kompensasi pembayaran gitu loh Moms. Jadi kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah mencicil hutang atau membayarnya langsung. Jadi kayak langsung melunasi gitu. Seumpama kita punya hutang 50, langsung dikasih 50 tanpa untuk menyicil 25 atau 35 gitu ya Moms ya. Yang kemudian adalah yang ketujuh adalah tidak kembali berhutang gitu ya Moms ya. Jadi tidak usah kembali berhutang untuk hal yang tidak urgent banget. Jadi mending kita bikin tantangan tabungan gitu, atau tabungan kalender gitu Moms, atau sinking fund yang ya kita mulai dari yang 2000 dulu, atau 1000 juga boleh gitu ya Moms ya. Jadi ini adalah trik yang biasanya aku pakai untuk
cara melunasi hutang tercepat gitu ya Moms ya. Jadi biasanya tuh aku tulis dulu kayak namanya gitu ya, si A, si B, si C, si D, si E, si F gitu ya, semisal gitu ya Moms ya. Kemudian kita juga tulis totalnya berapa, semisal 50.000 atau 30.000 atau 10.000 atau 5.000 gitu ya Moms ya. Semisal nih Moms contoh. Kemudian di sini tuh biasanya aku pakai ziplock gitu. Kalau nggak ada ziplock, amplop boleh, atau bekas kaleng biskuit boleh, bekas kaleng susu atau kaleng sosis boleh. Kemudian kita tempelin tuh. Kayak si A itu berapa tadi, si B berapa, si C berapa. Kemudian kalau semisal nih kayak Pak suami, semisal kalau suami aku sendiri nih, semisal kalau musiman kayak pas pabrik gula buka gitu kan, gajiannya kan harian, jadi kita tulis nih kita bisa lunasin tuh tanggal berapa gitu. Jadi aku biasanya kayak gitu sih Mams. Kalau yang bulanan bisa banget, jadi kayak kita tuh ngumpulin di tantangan tabungan bulanan itu tadi gitu, terus kita tulis dulu tanggalnya aku bisa ngelunasin tanggal sekian, jadi kita itu lebih kayak konsisten gitu. Jadi kayak itu tuh contohku untuk budgeting di bulan-bulan lalu gitu Mams. Jadi seperti itu Mams. Semoga video kali ini bisa menginspirasi para Mams ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. See you.